pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Hutauruk. Bapak Hutauruk, apakah dosa itu kalau sudah jadi tindakan atau masih dalam pikiran sudah dosa? Contoh, berprasangka buruk sama orang lain di dalam pikiran. Tujuannya sih baik, ya untuk jaga-jaga diri, misalnya dia orang jahat, tapi masih dalam pikiran saja, pikiran saya saja. Apakah itu berdosa? Silakan pendeta. Terima kasih. Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Katakanlah kita berbicara tentang 10 hukum Tuhan. Oke, saya ambil beberapa contoh. Ada yang disebutkan dengan jangan berzina. Oke? Apa yang dimaksudkan dengan jangan berzina? Yesus terangkan dalam Matius pasal yang kelima. Matius 5. Ayat yang ke 27 dan 28. Matius 5 ayat 27 dan 28. Iya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Dalam hati. Lalu kemudian mengenai membunuh. Itu ayat yang ke 21 dan ayat yang ke-22. Ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu belum melakukan, hanya dengan perkataan, bukan dengan membunuh seperti yang didefinisikan sebagai membunuh. Ini berzina juga demikian. Dalam 10 perintah Allah ada yang sehubungan dengan pengucapan, ada juga yang sehubungan dengan pikiran. Salah satu contoh pengucapan yang memang langsung ditulis di situ, ayat yang ke-7 di Keluaran pasal yang ke-20, perintah Allah yang ketiga, perintah yang ketiga. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Menyebut. Bagaimana dengan perintah Allah yang ke-10 atau yang ke-9 lah? Jangan mengucapkan ayat saksi, yang ke-16. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengucapkan. Bagaimana dengan perintah yang ke-10, ayat yang ke-17? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dia punyai sesamamu. Itu mengingini. Mengingini itu tidak perlu saya harus pergi ambil sapi orang, itu baru menyatakan saya mengingini. Seperti orang yang kena tangkap, ditanya dia, kenapa kamu ada dalam tahanan? Saya pencuri, katanya. Mencuri apa kamu sampai ada di sini? Mencuri tali. Tali berapa banyak sih yang kamu curi? Kok masuk di tahanan? 3 meter. Hanya tali 3 meter kamu masuk di sini. Iya Pak, tapi di ujungnya ada sapi. Ada sapi. Itu namanya curi ada sapi di ujung tali. Jadi bukan pada waktu kita ambil itu sapi baru dikatakan kita berdosa. Itu adalah dosa kita ketahuan. Pada waktu kita mengingini
suami orang atau istri orang, itu dosa yang tidak ketahuan. Pada waktu terjadi, dosa itu ketahuan. Pertanyaannya, apakah kita memohon ampun kepada Tuhan hanya untuk apa yang kita lakukan? Atau apakah kita juga memohon ampun kepada Tuhan? Tuhan, ampunilah. Hari ini aku mempunyai pikiran-pikiran yang jahat. Apakah kita juga memohon ampun kepada Tuhan agar Ia juga mengampuni pikiran-pikiran yang jahat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Kita perlu juga memohon pengampunan. Makanya Raja Daud, salah satu doanya yang sangat terkenal terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139. Mazmur ayat ini 139. ayat yang ke-23 dan 24. Ayat yang 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, terima kasih. Dia memohon Allah untuk memeriksa hatinya, supaya jangan sampai hatinya itu serong, katanya. Ini yang disampaikan oleh Pak Hutauruk, contohnya adalah berprasangka buruk kepada orang lain di dalam pikiran. Tujuannya sih baik, untuk jaga-jaga diri. Misalnya orang jahat. Dia tidak sedang mengatakan itu orang jahat, tapi dia sedang mengatakan, aduh, jangan-jangan bahaya ini. Ya. Yang menjadi masalah adalah pada waktu kita katakan jangan-jangan ini bahaya, belum kita buktikan, kita sudah hajar. Ini orang jahat ini, kita hajar saja dia. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab mengenai hal ini. Salah satunya kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan 13. Iya. Kita mau baca ayat yang ke 13 dan 14. Ulangan 13 ayat 13. Ada orang-orang dusta. Oke, 12 sampai 14. Sorry, 12 sampai 14. Oke, Ulangan 13 ayat 12. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka ya, sampai situ saja ayat 14. Kamu harus apa katanya? Apa yang harus dilakukan ayat 14? periksa, selidiki, dan tanyakan baik-baik. Tanyakan Iya. baik-baik. Artinya jangan kita cepat-cepat berprasangka buruk. Hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, bisa-bisa semua orang kita curigai. Karena dunia yang sudah penuh dengan dosa dan kejahatan bertambah di mana-mana. Mungkin istilah yang paling baik adalah supaya dimanapun saja kita berada, kita berhati-hati. Jangan-jangan kita juga waktu lewat, saya lewat orang yang tidak kenal, orang lihat saya punya muka, ini jahat ini orang ini, hati-hati saya. Yang mana saya tahu. Ya. Tapi yang ditekankan tadi mengenai dosa dalam pikiran adalah keinginan-keinginan yang buruk. Keinginan-keinginan yang jahat, hasrat-hasrat yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tapi kalau kita berhati-hati, bukan karena kita mengatakan orang itu jahat, tapi kita hanya mau berhati-hati saja. Jangan gegabah di dalam mengambil tindakan hanya karena kecurigaan kita. Hampir saja 2,5 suku Israel habis hanya karena itu. Ya, itu ceritanya ada di dalam buku Yosua itu. Ntar kita lihat pasalnya di buku Yosua itu pasal yang ke-22. Itu ceritanya mulai di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-34. Ceritanya ada 2,5 suku Israel yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, dan mereka tidak ikut menyeberang untuk tinggal di sebelah barat Sungai Yordan pada waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Walaupun mereka juga ikut masuk dan membantu saudara-saudara mereka untuk mendapatkan mereka punya harta warisan di sana, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang 11, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Terima kasih. Ini sama dengan Ulangan 13 tadi kan. Kalau ada yang mengatakan ada orang yang mengajak kita untuk menyembah Allah yang lain, ini mereka bilang, wah di sebelah sana sudah membuat mezbah sendiri. Ayat 12, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Itu luar biasa. Panas langsung hanya dengar begitu. Ini salah mereka, ini berdosa mereka, ini semua. Ya, ceritanya cukup panjang. Tapi sebelum mereka langsung pergi berperang, di ayat yang ke-13 dikatakan, coba baca. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, imam Ayat 14. Pinehas dan Eliezer, dan bersama-sama ayat 14, dan bersama-sama dengan dia 10 pimpinan, yakni seorang pimpinan kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel, masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum orang Israel. Jadi semua orang Israel sudah siap mau berperang. Tapi sebelum mereka mengambil tindakan, mereka utus berapa orang? 11. Ya, 11. Yaitu Finehas, anak Eliezer, Finehas, dan 10 orang, masing-masing pemimpin suku yang 10 dari sebelah Sungai Yordan. Untung mereka tidak langsung berperang. Mereka datang, mereka bertanya, mereka interview, mereka melihat apa yang dibangun, mereka tanya kenapa begini, kenapa. Seperti yang dibilang oleh Ulangan 14 tadi. Kalau mereka datang dan langsung berperang, wah, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka datang, mereka tanya dulu, ini apa yang terjadi? Diterangkan kepada mereka, itu cukup panjang. 2,5 suku itu katakan, kami bukan memalingkan wajah kami dari Tuhan, membelakangi Tuhan. Kami buat ini supaya menjadi peringatan kepada anak-anak kami. Kalau mereka bertanya kepada Tuhan, ayat yang ke-26 dikatakan, ayat 26 coba. Langsung dibaca ayat 26. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan.
Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan di antara keturunan kita kemudian, bahwa kami telah beribadah kepada Tuhan di hadapannya dan dengan korban bakaran, sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin kami. Terima kasih. Ya. Jadi mereka katakan ini bukan untuk menyembah Allah lain, ini untuk peringatan. Tapi kami akan tetap pergi berbakti di Silo, di tempat di mana kalian juga berbakti. Setelah mereka terangkan semua, mereka katakan ayat 29, dijauhkanlah daripada kami untuk memberontak melawan Tuhan dan membelakangi Tuhan pada hari ini dengan membangun sebuah mezbah korban bakaran. Tidak, bukan itu maksud kami. Dijauhkanlah daripada kami. Lalu apa reaksi dari Pinehas dan 10 orang itu? Ayat yang ke-30, tolong dibaca. Ayat 30, setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Mereka senang sekali. Jadi berperang atau tidak? Tidak jadi. Kenapa? Mereka datang, tanya dulu, mereka lihat dulu. Ternyata tidak seperti yang mereka duga. Lalu kemudian ayat yang ke-31. Ayat ke-31, kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Ya, jadi mereka pulang, lalu ayat selanjutnya mengatakan mereka lapor kepada mereka, jangan, pulang ke rumah. Jangan datang berperang melawan. Bukan itu seperti yang kita dengar, yang kita duga. Jadi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih.